السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين سلم تسليما كثيرا. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. شر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، كل ضلالة نار. Jemaah sekalian, a'azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan hidayah dan taufik kita semua, ya kita bisa duduk di masjid dan juga diberikan kemampuan untuk mengamalkan sebagian ibadah yang telah kita ketahui. Semoga apa yang kita lakukan ini memberikan tambahan kebaikan saat kita menghadap hari hisab nanti. Nah, insyaallah kita akan melanjutkan bahasan dari surat Az-Zariyat ayat 31 sampai seterusnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qala fama khatabukum ayyuhal mursalun. Qalu inna ursilna ila qaumin mujrimin in nursila alaihim hijaratan min tin musawwamatan 'inda rabbika lil musrifin فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم. Baik, tafadhal baca. Ibrahim bertanya, apakah urusanmu, hai para utusan? Mereka menjawab, sesungguhnya kami diutus kepada kaum yang berdosa, yaitu kaum Lut, agar kami timpakan kepada mereka batu-batu dari tanah yang keras, yang ditandai di sisi Rabb-Mu untuk membinasakan orang-orang yang melampaui batas. Lalu kami keluarkan orang-orang beriman yang berada di negeri kaum Lut itu. Dan kami tidak mendapati di negeri itu kecuali sebuah rumah dari orang-orang yang berserah diri. Dan kami tinggalkan pada negeri itu suatu tanda bagi orang-orang yang takut pada siksa yang pedih. Baik, di sini Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang kedatangan para malaikat yang menemui Nabi Ibrahim alaihissalam, di mana malaikat ini diutus oleh Allah untuk mengazab kaum Lut.
Ini menunjukkan bahwa zaman Nabi Ibrahim dan zaman Nabi Lut sama. Masanya apa? Sama. Kaum Nabi Lut ini memiliki kelainan seksual. Suka kepada sesama jenis. Beredar cerita di beberapa kitab sejarah. Sebagian cerita Israiliyat. Bagian diceritakan oleh para tabi'in tapi tidak bersanad sampai kepada Nabi SAW. Artinya cerita ini diceritakan dari mulut ke mulut pada zaman itu. Di mana salah satu penduduk negeri di mana Nabi Lut hidup di situ pernah ditangkap oleh musuh mereka. Karena parasnya ganteng, orang ini diperkosa oleh musuhnya. Jadi dia disodomi sebagai korban. Lalu dipulangkan ke kampung halamannya. Kemudian itu menjadikan penyakit yang menular di antara sifat kejiwaan yang buruk. Maka dia pun mulai mempromosikan cara berhubungan antara sesama jenis. Laki-laki dengan laki-laki. Maka sejak itulah tersebar perzinahan yang aneh ini. Di masa itu, sebelumnya banyak terjadi perzinahan pada diri orang-orang yang berbuat dosa. Tapi yang ini aneh. Perzinahan yang baru muncul di zaman itu. Maka disebutkan dalam surat Al-Ankabut mulai dari ayat 28. Allah menceritakan di surat yang lain. Wa Lutan idh qala liqaumihi innakum lata'tuna al-fahishata ma sabaqakum biha min ahadin minal alamin. Dan ingatlah ketika Lut berkata kepada kaumnya, sesungguhnya kalian benar-benar melakukan perbuatan yang sangat keji, itu homoseksual, yang belum pernah dilakukan oleh seorang pun dari umat-umat sebelum kalian. Bayangkan sejak zaman Nabi Adam, zaman Nabi Nuh, sampai zaman Nabi Ibrahim baru ditemukan itu. Itu zaman Nabi Lut. Innakum lata'tuna al-fahisha. Perbuatan zina yang kalian lakukan ini, belum ada yang melakukan seperti ini sebelumnya. Ya. A'innakum lata'tuna ar-rijala wa taqta'una as-sabila wa ta'tuna fi nadikumul munkar. Apakah pantas kamu mendatangi laki-laki, menyamun, dan mengerjakan kemungkaran di tempat-tempat pertemuan kalian? Maka jawaban kaum Lut, fama kana jawab qaumihi illa an qalu tina bi'adabillah in kunta minas sadiqin. Jawaban mereka adalah, datangkan saja azab Allah kepada kami jika kamu orang yang jujur, wahai Lut. Jadi azab yang Allah datangkan nantinya adalah permintaan mereka sendiri. Ya. Maka Nabi Lut mengatakan, qala rabbin surni 'alal qaumil mufsidin. Lut berdoa, ya Allah, ya Tuhanku, tolonglah aku dengan menimpakan azab atas golongan yang berbuat kerusakan ini. Mufsidin, rusak. Ya. Mereka merusak keturunan, mereka merusak kejiwaan, ya. Ini homo. Dan homo itu lebih sulit diobati daripada pezina. Orang yang berzina kalau ketagihan, ya terus dia berzina. Tapi bila ada
keinginan untuk diperbaiki, insya Allah dia bisa diperbaiki. Tapi homo sulit. Ya. Maka tidak ada pilihan bagi Nabi Lut kecuali berdoa kepada Allah agar mereka semua dibinasakan. Makanya ada istilah baru ini bagus sekali, kalau tidak bisa dibina, dia akan dibinasakan. Ya. Walamma ja'at rusuluna Ibrahim bil bushra qalu inna muhliku ahli hadhihi al-qaryah inna ahlaha kanu zalimin. Dan ketika utusan kami para malaikat datang kepada Nabi Ibrahim dengan membawa kabar gembira, yaitu kabar gembira akan lahirnya Ishak. Mereka mengatakan, sesungguhnya kami akan membinasakan penduduk kota ini. Karena penduduknya sungguh mereka adalah orang-orang zalim. Qala inna fiha Luta. Ibrahim berkata, bagaimana kalian akan datangkan azab? Karena sungguhnya di dalamnya ada Lut. Maksudnya gimana nasib Lut nanti? Qalu nahnu a'lamu biman fiha. Lanunajjiyannahu wa ahlahu illa imra'atahu kanat minal ghabirin. Mereka berkata, kami lebih mengetahui siapa yang ada di kota itu. Kami pasti akan menyelamatkan dia, yaitu Nabi Lut, serta pengikut-pengikutnya, kecuali istrinya. Dia termasuk orang-orang yang tertinggal dibinasakan. Ini istri yang durhaka. Ya. Yang memberitahu kaumnya bahwa di rumah Nabi Lut ada malaikat yang wajahnya ganteng-ganteng siapa? Istrinya, pengkhianat istri. Kalau istri kita, kalau istilah kita, istrinya ini musuh dalam, bukan. Musuh dalam cinta. Karena kan dicintai oleh Nabi Lut. Menikah, iya, itu menunjukkan ada percintaan yang salah. Ya, tidak semua hubungan keluarga itu cintanya benar. Karena cinta itu seperti halnya makanan. Kalau setiap hari antum makan mie instan terus, jadi apa antum? Bukan jadi besar, jadi balon. Ya. Tidak ada gairah hidup. Maka demikian juga cinta, kalau salah dikonsumsi, nah seperti ini. Maka dia jadi musuh padahal dia adalah istri seorang Nabi. Walamma an ja'at rusuluna Lutan si'a bihim wa dhaqa bihim dhar'a wa qalu la takhaf wa la tahzan inna munajjuka wa ahlaka illa imra'ataka kanat minal ghabirin. Dan ketika para utusan kami, para malaikat datang kepada Nabi Lut, Nabi Lut merasa sedih karena kedatangan malaikat itu. Kenapa Nabi Lut sedih? Karena malaikat ini datang dalam bentuk wajah yang sangat tampan. Dan beliau tidak tahu kalau itu malaikat. Beliau khawatir tamunya ini akan diperkosa oleh kaumnya. Bayangkan. Diperkosa, bayangkan. Laki-laki perkosa laki-laki. Ya. Dan begitu kalau orang sudah terkena penyakit ini, dia tidak mau tahu. Mungkin saja banyak orang yang terkena penyakit itu asalnya diperkosa juga. Oleh siapa? Oleh orang-orang yang memiliki kesamaan seperti orang-orang ini. Kemudian malaikat mengatakan, sungguh kami akan menyelamatkan kamu dan pengikutmu, kecuali istrimu, dia akan tertinggal dalam keadaan dibinasakan. Inna munziluna ala ahli hadhil qaryati rijzan minas sama'i bima kanu yafsukun.
Sesungguhnya kami akan menurunkan azab dari langit kepada penduduk kota ini karena mereka berbuat fasik. Apa fasik? Keluar dari kebenaran menuju kepada pengrusakan, bukan rusak saja. Pengrusakan. Ya. Ini kaum Nabi Lut. Dan orang seperti ini biasanya sudah dicabut rasa malunya. Tidak tahu malu. Aneh bin ajaibnya, orang seperti ini banyak yang suka. Banyak yang suka enggak? Banyak. Yang banyak followers sekarang kan bencong. Bencong. Bahkan ada dai bencong. Bahkan kasus baru-baru ini ada seorang kiai yang mensodomi anak-anak yatim. Dan anak-anak yatim itu diceritakan oleh sebagian saksi itu baru selesai tahajud itu baru disodomi. Jadi suruh tahajud nanti disodomi, tahajud sodomi. Kenapa mereka mau? Pertama, didoktrin bahwa yang mensodominya itu adalah abahnya, tidak apa-apa. Kiainya. Semoga Allah menjauhkan kita dari sifat ini. Dan itu anak-anak kecil. Gimana nasib mereka nantinya? Terpukul jiwanya. Seakan-akan di sini ada rencana jahat orang-orang liberal ini untuk menghancurkan generasi kita. Anak-anak yatim ini tidak ada yang mau melihara mereka kecuali orang-orang seperti ini. Yang kemudian secara perlahan tapi pasti anak-anak ini menjadi apa? LGBT. Dan diarahkan ke sana dakwahnya semuanya. Dan ini adalah penyakit yang luar biasa. Dan orang seperti ini apa hukumannya? Bukan dimintai tobat. Tidak ada waktu untuk minta tobat. Minta tobat ya? Enggak. Terserah dia mau tobat atau tidak. Tetapi kalau udah ditangkap, cara menghukumnya bukan digantung, bukan ditembak, bukan diracun. Tapi dibawa ke gedung paling tinggi. Di Indonesia ini gedung yang paling tinggi di mana? Kalau ke Dubai kejauhan. Ya. Dibawa ke sana, di gedung tertinggi Monas lah yang paling luas ya. Kemudian di atas Monas itu orang-orang berdiri pegang batu. Nah bencongnya yang lakukan homo diterjunkan dari atas ke bawah, kepala duluan. Kemudian dilempar lagi pakai batu sampai dia mati. Itu hukuman buat siapa? Homo. Tapi di televisi antum nonton aja tuh yang homo-homo tuh. Terus ketawa ke TV lagi. Dengan gaya ayunya seperti itu. Menjijikan. Ya. Maka kalau antum lihat ada orang laki-laki glowing begitu. Minimal dia pemalas. Atau bencong. Laki-laki itu kalau semakin banyak dakinya ibu-ibu itulah laki-laki sejati punya selera. Karena dia pekerja. Dia tidak. Ya. Tapi bukan berarti nanti depan istri pakai daki, enggak. Arti gini, dia punya sifat asli, tabiat asli laki-laki. Laki-laki itu semangat dia. Tidak seperti gaya-gaya kaum Lut ini. Bahkan jangan heran itu sebagian yang nge-gym yang tubuhnya kekar otot besar itu. Ada juga yang homo. Bahkan banyak. Ketika tebar pesona di hadapan ibu-ibu tidak bisa, dia tebar pesona di hadapan sama laki-lakinya. Hati-hati juga ini. Yang bikin otot besar kemudian diposting di media sosial. Bukan berarti tidak boleh nge-gym ya, boleh. Tidak mengapa. Tetapi masalahnya adalah ada sifat yang tidak bagus ketika seorang itu mencari perhatian kepada sesama jenis. Laki-laki harus jadi laki-laki. Tidak boleh bersifat ayu seperti itu. Lihat kata Allah di sini.
Allah berfirman menceritakan Ibrahim alaihissalam. Qala fama khatbukum ayyuhal mursalun. Ibrahim bertanya, apakah urusanmu wahai para utusan? Maksudnya apa keperluan kalian? Dan untuk apa kalian datang? Mereka menjawab, sesungguhnya kami diutus kepada kaum yang berdosa. Qalu inna ursilna ila qaumim mujrimin. Yakni kaum Lut. Ini menunjukkan bahwa penjahat itu bukan hanya koruptor. Antum lihat artis yang berpenampilan bencong itu juga penjahat. Penjahat yang mengajak anak-anak dan keturunan kita untuk bersifat seperti itu. Kalau germo, pencuri, perampok, gampang kita jauhi. Karena mereka mengganggu. Ini mereka tidak mengganggu secara fisik, tapi merusak secara mental. Dan ini yang kita lihat nonton setiap hari. Mana keluarga, ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, azakumullah, sibuk bekerja. Anak-anaknya dibiarkan di media sosial. Dibiarkan di depan televisi. Begitu dia lihat perubahan anaknya, dia kaget. Kenapa Anda kaget? Sekarang orang menonton bukan hanya ditonton, tapi dijadikan tuntunan. Maka jangan heran anak-anak itu berubah. Kemudian, lihat di sini, kaum Lut ini adalah penjahat. Linursila alaihim hijaratan min tin musawwamatan. Agar kami menimpakan kepada mereka batu-batu dari tanah yang keras. Yang musawwamah, maksudnya ditandai. Ditandai atau yang sudah ditetapkan batu ini untuk mereka. Inda rabbika lil musrifin, ditandai di sisi Rabbmu untuk membinasakan orang-orang yang melakukan israf. Israf, melampaui batas. Ada orang zina, dia melampaui batas karena berzina dengan yang bukan istrinya, yang bersetubuh dengan yang bukan istrinya. Tapi ini bukan istrinya, bukan pula wanita, lebih melampaui batas. Biasanya laki-laki suka sama siapa? Perempuan. Perempuan. Ini bapak-bapak yang sudah tua ini masih suka juga sama anak SMA sebenarnya. Cuman malu aja dia ungkapkan. Ya kan? Laki-laki. Dan ini bukan suatu hal yang tabu bagi seorang laki-laki. Bahkan ada seorang sahabat setelah berumur tua dia katakan, andai saya tahu 10 hari lagi saya akan mati, hari ke-10 saya akan lakukan akad nikah. Itu namanya apa? Laki-laki. Itu normalnya laki-laki. Maka ibu-ibu kalau dengar suaminya ngomong poligami, bersenang-senanglah. Kenapa? Berarti suami saya normal. Iya. Walaupun di belakang gigit baju. Gitu kan. Tapi bersyukurlah kepada Allah. Anda punya suami yang normal. Normal. Itu normalnya laki-laki. Kalau laki-laki sudah berbicara kan, si fulan tuh ganteng gitu. Fred. Hati-hati ini. Ibu akan sengsara punya suami kayak gitu. Maka oleh karena itu di sini mereka dianggap musrif. Musrif pakai sin. Kalau musyrif orang yang membimbing. Kalau ini musrif orang yang melampaui batas. Ini orang-orang yang nama-nama mereka sudah dituliskan di sisi Allah.
Pada setiap batu tertulis nama setiap orang yang akan ditimpakan batu itu. Fa'akhrajna man kana fiha minal mu'minin. Lalu kami keluarkan orang-orang yang beriman yang berada di negeri kaum Lut itu. Siapa tadi yang dikeluarkan? Lut dan pengikutnya. Dan mereka itu adalah Lut dan para keluarganya dan juga pengikutnya. Illa imra'atahu kanat minal ghabirin. Kecuali istrinya. Dan istrinya itulah yang akan dibinasakan bersama kaum Lut nanti. Mengenai ayat fama wajadna fiha ghaira baitin minal muslimin. Dan kami tidak mendapati di negeri itu kecuali sebuah rumah dari orang-orang yang berserah diri. Ayat ini dijadikan dalil oleh para ulama kita. Ayat ini dijadikan dalil oleh orang-orang yang berpegang pada pendapat Mu'tazilah yang tidak membedakan antara iman dan Islam. Karena mereka itu disebut sebagai orang-orang muslim dan juga orang-orang mukmin. Penggunaan ayat tersebut sebagai dalil adalah sangat lemah. Sebab mereka itu adalah kaum yang beriman. Menurut kami setiap orang mukmin pasti muslim. Tetapi tidak setiap muslim beriman. Yaitu tidak setiap muslim itu orang mukmin. Maksudnya mukmin yang sempurna imannya. Dan perpaduan dua nama pada ayat tersebut karena keadaan yang khusus sehingga tidak mutlak pada setiap keadaan. Jadi orang Mu'tazilah mengatakan muslim dengan mukmin itu sama. Ketika disebutkan bersamaan seperti ini. Beda kalau disebutkan sendiri-sendiri. Islam saja atau iman saja maka keduanya saling mewakili. Tetapi bila disebutkan bersamaan, Islam itu orangnya berbeda, mukmin itu orangnya berbeda. Beda dalam sisi kesempurnaan dan tidak sempurna, itu maksudnya. Bukan keluar dari Islam, bukan. Jadi setiap mukmin sudah pasti Islam, tapi tidak setiap muslim sempurna imannya. Contoh, sekarang ada nggak orang Islam yang berbuat maksiat? Ada. Ya. Nongkrong, nunggu waktu sholat, tapi sholat ditunda-tunda, itu muslim nggak? Tapi tidak sempurna keimanannya. Wa tarakna fiha ayatan lil ladzina yakhafuna al-'adzab al-alim. Dan kami tinggalkan pada negeri itu sesuatu tanda bagi orang-orang yang takut kepada siksaan yang pedih. Maksudnya kami jadikan negeri itu sebagai pelajaran keadaan sesuatu yang kami turunkan kepada mereka berupa siksaan dan azab serta batu-batu yang berasal dari tanah yang terbakar. Seharusnya itu menjadi pelajaran agar tidak ada lagi orang yang berbuat seperti kaum Nabi Lut. Ya, tapi yang namanya bencong, pertama dia sudah tidak tahu malu, mulutnya mirip seperti, bahkan lebih daripada mulut ibu-ibu, ya enggak? Lebih banyak mulut siapa? Bencong apa ibu-ibu? Bencong. Ya. Berdebat sama ibu-ibu saja kita kalah, apalagi sama bencong gitu kan. Ibu-ibu berdebat dengan kita, sama istri kita berdebat misalnya. Dia masih punya rasa malu, masih punya rasa kepada sebagai tabiatnya wanita. Ini enggak, malu enggak ada. Perasaan sudah berbeda. Kemudian dia tidak bisa mengontrol dirinya. Maka orang-orang seperti inilah yang diazab, kemudian azabnya seharusnya apa? Menjadi pelajaran. Tapi ternyata orangnya mati, ajarannya masih hidup sampai sekarang. Kaum Lut itu. Dan kami jadikan tempat mereka bagaikan danau yang berbau busuk. Dan pada
pada yang demikian itu terdapat pelajaran bagi orang-orang yang beriman. Ya. Lilladzina yakhafuna al-'adzab al-alim. Bagi orang-orang yang takut pada azab yang pedih. Ya, ini kaum Lut ini sekali lagi penyakit. Hati-hati anak-anak antum yang sekolah di sekolah umum atau bahkan di sebagian pondok pesantren yang tidak bisa menjaga keadaan ini. Karena homo ini di mana-mana terjadi. Waliyadzubillah. Ya, saya waktu SMP dulu, SMP masih. SMP kelas 2 itu kami udah kalau keluar rumah itu ibu saya itu selalu kasih pedang segini. Ya, kami waktu itu masih daerahnya masih suka perang antar saudara gitu. Ibu saya itu sering kasih golok sepanjang ini. Karena waktu SMP itu lumayan, anak lumayan ganteng juga gitu kan. Banyak yang suka gitu. Yang ditakuti oleh ibu anak itu karena bencong tuh banyak banget di daerah kami itu. Betul apa yang dia takutkan itu hampir ada diperkosa. Bencong tinggi banget, besar. Sudah mati. Begitu kami mau digitukan, kita cabut itu pedang. Lari dia. Tapi kami ceritakan itu kepada orang tua kami. Makanya ketika kita masuk pondok, dia senang banget. Ya, ibu anak itu. Itu menunjukkan di zaman itu kita mau diperkosa, gimana zaman ini. Zaman itu kami, anak-anak laki-laki itu sering dibekali oleh orang tua kami keluar rumah pakai itu. Pedang. Daerah ya, bukan di sini. Kalau di sini ditangkap polisi. Ya. Dulu, tapi sekarang udah enggak lagi. Cuman masalahnya adalah banyak yang jadi korban anak-anak ini bukan diperkosa sekarang, tapi dibujuk. Ya. Dibujuk agar mau melakukan apa? Homo. Ini terjadi, ikhwan. Terjadi seperti yang kita lihat di berita sekarang. Antum akan bayangkan bagaimana nasib anak-anak yatim itu. Apa yang akan mereka lakukan nanti waktu dewasa? Antum kira dia tidak akan ingat itu? Dia akan ingat. Dan saya pernah melihat seorang preman jadi bencong gara-gara dia sekali-kali dia berikan itunya kepada bencong. Akhirnya dia jadi bencong. Bencong, kekar, gagah itu preman. Karena dia butuh duit, dia dibayar juga oleh bencong. Kalau di sini kayaknya yang membayar si laki-laki ya. Di daerah kami itu yang membayar si bencongnya. Dia cari laki-laki kemudian dia bayar untuk bermain sama dia. Yang preman-preman karena butuh uang, ya jual diri juga. Setelah jual diri, beberapa bulan kemudian kami lihat preman itu sudah jualan sayur pakai apa di atas kepalanya. Sayur, jadi bencong deh. Betul ini kenyataan ini. Yang sebelumnya tugasnya dia nagih uang kepada kami waktu kami masih kecil-kecil. Mana uang ente? Mana uang ente? Mana uang ente? Tiba-tiba dia jualan sayur tuh yang ada di atas kepala pakai apa nampan terbuat dari ayakan bambu. Sayur, ikan kata dia. Kita tengok, jadi bencong dia. Begitu dia cerita sendiri, cerita bahwa awalnya dia jual diri. Kemudian dia kena. Dan kemudian dia mati penyakit AIDS akhirnya. Mati kena penyakit AIDS. Ya. Dan itu kejadian, ikhwah. Maka oleh karena itu Allah mengatakan di sini diazab dengan azab yang luar biasa sampai tempat tinggalnya berbau apa? Busuk. Maka jangan pernah antum ridho dengan orang-orang seperti itu. Allah tidak senang, kenapa kita senang? Maka sengaja ditonton oleh kita. Maka lebih banyak nonton bencong daripada nonton kajian-kajian Islam. Itu kan terjadi sekarang. Yang menarik sekarang adalah para bencong. Kemudian cerita selanjutnya Allah ceritakan tentang kaum Nabi Musa. Saya bacakan dulu ayatnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح الأقيم ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين فعتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون فما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين وقوم نوح من قبل إنهم كانوا قوما فاسقين. Dan juga pada Musa terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah ketika kami mengutusnya kepada Fir'aun dengan membawa mukjizat yang nyata. Maka dia Fir'aun berpaling dari iman bersama tentaranya dan berkata, dia adalah seorang tukang sihir atau seorang gila. Maka kami siksa dia dan tentaranya, lalu kami lemparkan mereka ke dalam laut, sedang dia melakukan pekerjaan yang tercela. Dan juga pada kisah Ad ketika kami kirimkan kepada mereka angin yang membinasakan. Angin itu tidak membiarkan sesuatu pun yang dilandanya, melainkan dijadikannya seperti serbuk. Dan pada kisah kaum Samud ketika dikatakan kepada mereka, bersenang-senanglah kamu sampai suatu waktu. Maka mereka berlaku angkuh terhadap perintah Rabb-Nya. Lalu mereka disambar petir, sedang mereka melihatnya. Maka mereka sekali-kali tidak dapat bangun dan tidak pula mendapat pertolongan. Dan kami membinasakan kaum Nuh sebelum itu. Sesungguhnya mereka adalah kaum yang fasik. Nah, taib. Di sini Allah bercerita tentang beberapa kaum yang kuat. Kaum ini adalah kaum yang kuat. Kaum Fir'aun, ya, kemudian kaum Ad, kaum Samud. Sebelumnya adalah kaum Nabi Nuh alaihissalam. Wa fi Musa, dan pada kejadian yaitu cerita Nabi Musa terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah. Ketika kami mengutusnya kepada Fir'aun dengan membawa mukjizat yang nyata. Yakni dengan membawa dalil yang jelas dan hujjah yang pasti. Waktu itu Nabi Musa membawa berbagai macam hujjah. Di antaranya adalah tongkatnya bisa berubah menjadi apa? Ular. Kemudian Nabi Musa alaihissalam mengeluarkan dari kantongnya cahaya. Dan terjadi pula bencana yang melanda Mesir. Darah di mana-mana, belalang, tikus, ya, kodok, air berubah menjadi darah. Semua kejadian itu adalah bagian daripada mukjizat yang dibawa oleh Nabi Musa. Namun Fir'aun meskipun digitukan dia tetap tidak mau beriman. Inilah hati kalau sudah menjadi membatu. Kemudian kata Allah, fatawalla biruknihi. Maka dia Fir'aun berpaling bersama tentaranya. Maksudnya Fir'aun berpaling dari kebenaran yang nyata.
yang dibawa oleh Nabi Musa sebagai bentuk kesombongan dan pembangkangannya. Makanya dia kan, sebelum dia membangkang itu, dia meminta bukti dulu kan. Wa qala fir'aunu utuni bikulli sahirin alim. Falamma jaa sahratu qala lahum Musa alqu ma antum mulkun. Falamma alqaw qala Musa ma ji'tum bihi sir. Inna Allah sayubtilu. Inna Allah la yuslihu amal al-mufsidin. Wa yuhiqqu Allahu al-haqqa bi kalimatihi walau karihal mujrimun. Dan Firaun berkata, datangkan kepadaku setiap tukang sihir yang alim, yang berilmu. Maka tatkala tukang sihir itu datang, Nabi Musa berkata kepada mereka, lempar apa yang kalian mau lemparkan dari tangan kalian. Mereka pun melemparkan tali-tali yang ada di tangan mereka. Lalu berubah menjadi ular. Nabi Musa pun melemparkannya. Sebelum Nabi Musa melemparkannya, Nabi Musa mengatakan, yang kalian bawa ini adalah sihir. Sungguhnya Allah akan membatalkannya. Dan Allah tidak akan memperbaiki amalan orang-orang yang berbuat kejahatan. Kemudian dalam ayat yang lain Allah katakan lagi, wa auhayna ila Musa an alqi asaq fa idza hiya talqafu ma yafikun fa waqa'a al-haqq wa batala ma kanu ya'malun faghulibu hunalika wa anqalabu saghirin wa ulqiya sahratu sajidin qalu amanna bi rabbil alamin. Kami wahyukan kepada Musa, hai Musa, lemparkan tongkatmu. Nabi Musa pun melemparkan tongkatnya dan menelan semua ular-ular tadi. Ketika semua itu terjadi, maka tukang sihir itu pun tersungkur sujud. Mereka tersungkur sujud dan beriman kepada Allah, Rabbnya Nabi Musa dan Nabi Harun. Maka saat itulah para tukang sihir itu diikat dan dipotong kaki dan tangannya oleh Fir'aun. Mereka beriman kepada Nabi Musa alaihissalam. Ya. Namun si Fir'aunnya fatawalla, dia berpaling. Kalimat fatawalla biruknihi, kata Ibnu Zaid, yakni dengan pasukannya yang ada bersamanya. Lantas dia membacakan sebuah ayat di dalam surat Hud, yaitu Ibnu Zaid, lau anna li bikum quwwatan au awi ila ruknin syadid. Seandainya aku ada mempunyai kekuatan untuk menolak kamu, atau kalau aku dapat berlindung kepada keluarga yang kuat, tentu aku lakukan. Artinya ruknin di sini artinya tentaranya, pasukannya. Bersama Fir'aun berpaling. Anda mau bertanya, Fir'aun mengerti enggak bahwa yang dibawa Nabi Musa itu kebenaran? Mengerti atau tidak? Kenapa dia berpaling? Sombong, zalim. Siapa saja yang memiliki sifat ini, pasti dia berpaling dari kebenaran. Mau dia Firaun, mau dia dermawan, mau dia seorang ustadz, mau dia kiai, semua orang yang memiliki sifat ini pasti berpaling dari kebenaran. Wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum dhulman wa 'uluwa. Firaun dan bala tentaranya meyakini tanda-tanda atau mukjizat yang dibawa Nabi Musa. Tapi mereka mengingkarinya karena dasar kezaliman dan kesombongan. Itu yang buat dia berpaling. Buktinya ketika nanti ditenggelamkan, Firaun itu beriman. Dia beriman. Dan Firaun berkata lagi, wa qala sahirun aw majnun. Dan dia berkata, Musa ini adalah tukang sihir atau seorang yang gila. Nah, begitu cara orang menolak kebenaran. Dia memutarbalikan fakta dan membuat isu. Ya kan? Sekarang dakwah misalnya, contoh, dakwah salaf ini tidak bisa dibendung sekarang ini. Dibantah secara ilmiah tidak bisa dibendung. Apa yang dilakukan oleh mereka yang ingin menghalanginya?
disebarkan berita bahwa kita ini Wahabi. Kalau ditanya Wahabi itu apa, bengang juga dia. Hah? Tak ngerti juga. Sekarang pertanyaannya, sebaliknya kita pernah nggak membantah orang dengan melabeli mereka begini dan begitu, kecuali sesuai dengan kenyataan? Dan dia mengaku bahwa seperti itulah yang kita katakan. Misal begini, kita bantah UAS misalnya. Lalu kita katakan dia Asy'ari. Betul nggak dia mengaku dirinya Asy'ari? Betul, dia mengaku dirinya Asy'ari. Dia mengaku dirinya seperti itu. Dan kita tidak keluar dari pengakuan dia. Sedangkan mereka menuduh kepada kita apa yang tidak kita akui. Seperti itulah dari zaman ke zaman sampai hari ini. Membuat isu agar orang jauh dari kebenaran. Tapi ingat, kebenaran itu tidak akan pernah bisa dibendung. Ingat. Berapa banyak orang-orang yang ingin menghalangi kebenaran di bawah Nabi Muhammad SAW, justru dari situ kebenaran itu tersebar. Firaun pun demikian. Dia ingin melemahkan dakwah Nabi Musa. Dia ingin menghalangi kebenaran itu. Tetapi kebenaran tersebut justru lebih berkembang daripada kesesatan yang dibawa oleh Firaun. Ketika dia mengatakan ini Musa tukang sihir, Majnun. Apa Majnun? Nah, gila itu bahasa kita. Majnun itu orang yang kerasukan jin. Karena ini maf'ulun bih. Ini ismul maf'ul. Dan jinnun itu pelaku yang merasuki. Majnun yang dirasuki. Jin yang merasuki. Majnun yang dirasuki. Jadi Firaun ini mengatakan ini orangnya kesurupan nih. Kalau tukang sihir pasti mainnya tidak jauh-jauh dari situ kan. Tidak jauh-jauh dari mistik. Ini tukang sihir, mungkin kelebihan jin jadi kerasukan gitu. Itu dia. Maksudnya dirimu tidak lepas dari dua sifat itu. Seorang penyair atau orang gila yang kerasukan jin tadi. Fa'akhadnahu wa junudahu fanabadnahum fil yammi wa huwa mulim. Maka kami siksa Firaun dan tentaranya, lalu kami lemparkan mereka ke dalam laut, sedang dia melakukan pekerjaan yang tercela, yakni keadaan hina dina, kafir, ingkar dan membangkang. Nah begitu kalau orang itu sudah kelebihan sesatnya, biasanya bodoh. Maka antum lihat orang dah berapi-api, dia menyesatkan orang, berbuat zalim. Suatu hari nanti itu yang akan menjatuhkan dia sendiri. Contoh Firaun. Firaun itu seorang raja, iya kan? Di bawahnya ada menterinya, perdana menteri mungkin ya, atau menterinya, Haman misalnya. Di bawahnya ada prajurit-prajuritnya. Yang dikejar itu adalah Musa. Musa yang tidak punya senjata alaihissalam. Bani Israel yang lemah. Bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak ya yang dibawa oleh Nabi Musa dan tidak memakai kendaraan yang cukup seperti Firaun. Seharusnya Firaun perlu nggak dia ikut serta dalam pengejaran itu? Perlu nggak? Nggak perlu, nggak ada hajatnya dia. Nah, kalian kejar Musa itu, hidup atau mati, bawa ke sini. Kan bisa aja dia duduk sambil dikipas oleh aww cantik di istananya. Bisa kan begitu? Bisa. Tapi begitulah kemarahan yang sudah memuncak, membuat akalnya tertutup dan dianya bodoh. Di antara tanda kebodohannya, dia ikut serta dalam pengejaran panas, debu, berpasir. Ikut kejar juga. Saking bodohnya Firaun. Maka dia sampai ke sana, ternyata Nabi Musa berhadapan dengan laut, dan di belakangnya ada apa? Ada tentara Firaun. Ditengok oleh Bani Israel, di belakang kita ada Firaun dan tentaranya. Nabi Musa mengatakan, aku menunggu perintah dari Tuhanku. Itu Nabi Musa.
Dia menunggu. Maka diperintahkan oleh Allah untuk apa? Untuk memukulkan tongkat itu ke laut. Lautnya apa? Terbelah. Terbelah laut. Itu mukjizat yang luar biasa. Seharusnya Firaun beriman waktu itu. Sebelum dia masuk ke laut itu, dia beriman. Bagaimana keajaiban mukjizat yang dibawa Nabi Musa. Kalau sekedar jadi ular mungkin dia masih belum percaya mungkin ya. Ini mirip-mirip sihir. Ini laut terbelah. Laut merah. Ya. Coba antum pukulkan air di ember antum di rumah. Antum mau pukul pakai palu 10 kilo pun akan terbelah itu. Ya. Tetapi laut terbelah. Maka Firaun semakin melihat itu semakin angkuh. Semakin masuk dia untuk mengejar Nabi Musa dan Bani Israel. Begitu berhasratnya dia untuk membunuh Nabi Musa. Semakin nampak kebenaran, semakin marah dia. Dan itulah yang terjadi pada setiap orang yang sesat dan zalim. Semakin dia melihat tersebarnya kebenaran, dia semakin marah, semakin marah, semakin marah. Saking tidak bisa dikontrol marahnya, ya, maka dia pun sendiri jatuh dalam kebodohan dia sendiri. Dan itu terjadi pada Firaun ini. Maka masuklah Firaun ke dalam laut itu, dan dia pun tenggelam di dalam laut dalam keadaan hina. Nah, di saat itulah dia berkata beriman itu. Wajawazna bi bani Israil al-bahra fa'atba'ahum Fir'aun wa junuduhu bagyan wa wa'da wa adwan hatta idza adrakahu al-gharq qal amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu Israil wa ana minal muslimin. Disebutkan dalam surat Yunus ayat 90. Dan kami selamatkan Bani Israel melintasi laut. Kemudian Firaun dan bala tentaranya mengikuti mereka untuk menzalimi dan menindas mereka. Sehingga ketika Firaun hampir tenggelam, dia berkata, hampir apa? Tenggelam. Baru dia sadar. Aku beriman bahwa tidak ada yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Tuhan yang diimani oleh Bani Israel. Dan aku termasuk orang-orang Islam. Pertanyaannya adalah, waktu itu nyawa Firaun di mana? Enggak. Sebagian ulama tidak mengatakan bukan di kerongkongan. Masih normal. Walaupun sebagian berpendapat di kerongkongan. Karena di sini disebutkan al-gharaqu. Al-gharaqu adalah ombak yang menenggelamkannya. Bukan nyawa dia. Di sini menunjukkan ada 3 keadaan taubat itu tidak diterima. Pertama, matahari terbit dari barat. Kedua, nyawa sampai di kerongkongan. Ketiga, dalam kondisi yang setelah itu tidak ada mungkin lagi dia hidup. Bisa gini, contoh. Ada orang, dia berbuat maksiat di atas Monas. Dia berzina di situ. Saking aslinya berzina didoronglah oleh pasangannya. Bukan didorong karena mau dibunuh, tapi didorong karena terlalu mesra gitu kan. Dari atas sampai ke bawah itu ada jarak waktu nggak itu? Ada nggak kesempatan dia katakan aku bertobat dari zina ya Allah, astagfirullah gitu? Itu masih punya kesempatan dia ngomong begitu. Tapi kondisi ini ada kehidupan nggak setelah itu? Nah, ini disamakan dengan nyawa sampai ke kerongkongan. Ada orang berzina di atas helikopter. Dia lupa pakai parasut. Dia terjun berdua. Tidak ada payung ini. Masih panjang waktu ke bawah, masih bisa ngobrol, masih bisa taubat itu kan. Lalu mereka bertobat, aku bertobat ya Allah. Kondisi seperti ini nyawa belum di kerongkongan. Tapi kondisi seperti ini sama seperti orang yang nyawanya di kerongkongan. Nah, Firaun juga begitu waktu itu.
Maka dia masih sempat mengatakan amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bi banu Israel wa ana minal muslimin. Apa jawaban Allah? Al-an wa qad asaita qablu wa kunta minal mufsidin. Kata Allah di ayat 91, sekarang. Mengapa baru sekarang? Gitu. Ini pertanyaan al-an gitu. Maka khotib kalau sampaikan ayat ini bukan sampaikan al-an, bukan begitu. Salah. Bentuknya harus al-an. Baru sekarang. Mengapa baru sekarang kau bertobat? Itu pertanyaan penghinaan. Pertanyaan yang memutuskan harapan dia. Maka Allah katakan al-an. Mengapa baru sekarang kamu beriman? Padahal sebelumnya engkau sungguhnya adalah termasuk orang-orang yang durhaka. Dan engkau termasuk orang-orang yang berbuat kerusakan. Ini ada pelajaran, ikhwan. Bahwa saat sulit akan Allah berikan kemudahan sebesar atau seukuran ketaatan kita sebelumnya. Ini pelajaran dari ayat ini. Ini surat Yunus ayat 90-91. Coba antum lihat surat Al-Anbiya. Kejadian siapa? Nabi Yunus sendiri. Coba lihat surat Al-Anbiya. Ya. Surat Al-Anbiya nanti dipadukan dengan surat As-Saffat. Lihat dulu surat Al-Anbiya. Ayat Al-Anbiya surat 21 ya. 1 ayat 87. Coba lihat surat ayat 87. Tentang Nabi Yunus alaihissalam. Sudah ketemu? Coba lihat 87, ketemu. Wa dhannun idh dhahaba mughadiban fa dhanna an lan naqdira alayhi fanada fi dhulumati an la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Coba perhatikan 87. Dan ingatlah kisah Dhannun. Dhannun itu adalah Yunus. Kenapa dia disebut Dhannun? Karena ceritanya disebutkan dalam surat Nun juga. Nun wal qalami wa ma yasturun. Ya. Disebut Dhannun juga. Ketika dia pergi dalam keadaan marah meninggalkan kaumnya. Lalu dia menyangka bahwa kami tidak akan menyulitkannya. Maka dia berdoa dalam kegelapan. Maksudnya dalam gelapnya perut ikan paus. Gelapnya malam dan dasarlah laut. Lebih dalam tenggelam siapa? Firaun apa Yunus? Nabi Yunus, oke. Dia mengatakan Allah ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Antum coba lihat surat Yunus ayat 91 tadi. Sama enggak dengan perkataan Nabi Yunus dengan Firaun ini? Sama atau tidak? Sama. Sama-sama mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Apa pembeda? Pembedanya adalah kata Allah untuk Firaun. Al-an wa qad asaita qablu. Baru sekarang engkau beriman. Sebelumnya engkau berbuat durhaka. Lihat ketika Allah mengatakan kepada Yunus alaihissalam. Kata Allah fastajabna lahu wa najjaynahu minal ghammi wa kadzalika nunjil mu'minin. Maka kami kabulkan doanya dan kami selamatkan dia dari kedukaan. Dan demikianlah kami menyelamatkan orang-orang yang beriman. Nabi Yunus sebelumnya orang apa? Firaun? Durhaka. Antum lihat alasan Allah kenapa Allah menyelamatkan Nabi Yunus. Lihat di surat As-Saffat. Lihat di surat As-Saffat. Tentang cerita Allah mengenai Nabi Yunus. Falaula annahu kana minal musabbihin. Lihat surat As-Saffat ayat mulai dari ayat 139
sampai 147. Bahkan sampai seterusnya. Sampai 149 ya. Itu cerita Nabi Yunus. Lihat di ayat yang ke 143. Itu yang menjadi pembedanya dengan Firaun. Kata Allah Azza wa Jalla, "Falaula annahu kana minal musabbihin lalabisa fi batnihi ila yaumi yub'atsun." Lihat. Di 143. Maka sekiranya dia tidak termasuk orang-orang yang banyak berzikir, bertasbih kepada Allah. Kapan? Sebelumnya. Ya. Karena di sini ada kalimat kana. Falaula annahu kana. Kana kalau diterjemahkan di antara makna yang mendominasinya adalah kebiasaan dia bertasbih. Sedangkan Firaun kebiasaannya durhaka. Dua hal yang berbeda. Meskipun tenggelamnya lebih tenggelam yang Nabi Yunus, tapi Allah selamatkan Nabi Yunus alaihissalam. Maka demikian kondisi-kondisi kita semuanya. Setiap kemudahan yang kita dapatkan dalam kesempitan, itu seukuran dengan ketaatan kita sebelumnya. Seukuran dengan keikhlasan kita sebelumnya. Seukuran dengan sejauh mana kita mengikuti sunnah Nabi SAW sebelumnya. Dan ini contoh yang terjadi pada Firaun dan Nabi Yunus. Faedah yang sangat besar sekali. Maka Ibnu Qayyim mengatakan begini. Sesungguhnya rahmat Allah dan kasih sayangnya untuk orang yang terkena musibah, itu seukuran dengan ketaatan dia sebelum dia terkena musibah. Dan itulah sabda Nabi SAW, ta'arraf ilallahi fir raha, ya'rifka fi syiddah. Kenali Allah saat kau lapang, di saat kau sempit Allah akan mengenalimu. Maksudnya, Allah akan memberikan kasih sayangnya kepadamu. Kemudian Al-Qayyim menambahkan, setiap mukmin yang taat, ketika dia taat dia butuh pertolongan Allah. Ketika dia terkena musibah dia butuh kasih sayangnya. Sekarang antum mau beribadah apa antum butuhkan? Pertolongan untuk mencapai kasih sayang. Ketika terkena musibah apa yang kita butuhkan? Kasih sayang Allah Azza wa Jalla. Begitu ikhwan. Maka di sini Firaun tidak diterima perkataannya karena kata Allah, wa qad asaita qablu. Kau dulunya berbuat durhaka. Begitu. Beda dengan Nabi Yunus alaihissalam. Setelah itu Allah bercerita tentang kaum yang durhaka lainnya, yaitu kaum 'Ad. Wa fi 'adin id arsalna 'alaihimur rihal aqim. Dan juga pada kisah 'Ad, ketika kami kirimkan kepada mereka angin yang membinasakan. Kita sudah bahas sebelumnya di juz 29. Berapa lama tuh angin? Ya. Berapa lama? 7 layali wa 8 ayyam. 7 malam, 8 hari. Coba lihat di surat apa itu? Surat Al-Haqqah. Di awal surat Haqqah. Itu Allah menyebutkan angin yang menimpa kaum 'Ad. Itu Allah mengatakan 7 layalin wa 8 ayyamin husuma. Surat Al-Haqqah. وسخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما. Surat Al-Haqqah ayat ke-7. Lalu kami menimpakan angin kepada mereka selama 7 malam 8 hari secara terus menerus. Maka
kamu melihat kaum Ad itu seperti pada itu mati bergelimpangan seperti batang-batang pohon kurma yang kosong lapuk. Ya. Ini kondisi kaum Ad. Yakni angin yang mengakibatkan kerusakan, tidak menghasilkan manfaat sedikit pun. Demikianlah yang dikatakan oleh Ad-Dhahhak, Qatadah dan ulama lainnya. Maka itu Allah berfirman, "Ma tadharu min syai'in atat alaihi." Angin itu tidak membiarkan sesuatu pun yang dilandanya, yakni segala sesuatu yang dirusak oleh angin tersebut. Illa ja'alathu karramim. Melainkan dijadikannya seperti serbuk. Seperti apa? Serbuk. Maksudnya menjadi seperti sesuatu yang hancur berkeping-keping. Semakin halus makhluk yang Allah gunakan untuk diadab, untuk dipakai adab, maka azabnya tidak bisa dibendung. Datang hujan es batu misalnya, kita masih bisa berlindung di dalam rumah. Ya. Datang musibah berupa api masih bisa disiram pakai air. Atau ada berita akan terjadi banjir di bendungan Bogor sini. Masih bisa diakal-akalin, dibendung airnya. Lepas sedikit-sedikit. Ada berita angin puting beliung, mau dibendung pakai apa? Hah? Mau dihirup pakai vape rokok gitu? Gak bisa. Begitu Allah Subhanahu wa taala punya rencana. Semakin halus benda yang Allah pakai untuk mengadab suatu kaum, semakin tidak bisa lagi dibendung. Makanya kaum Ad ini menjadi kering kerontang. Seperti kulit-kulit atau batang kurma yang tidak berisi bagian dalamnya. Dingin. Ya, karena yang dingin itu menghancurkan dari dalam. Menghancurkan dari apa? Dalam. Kalau yang panas membakar dari mana? Dari luar. Kalau yang dingin sekali menghancurkan dari mana? Dari dalam. Makanya pembuatan gas LPG itu pakai apa? Dipanaskan, dibakar pakai yang paling dingin. Maka neraka nanti juga begitu. Ada yang dingin sekali. Dingin membakar. Ada yang panas sekali. Maka itulah firman Allah, takadu tamayyazu minal ghaidh. Gara-gara hampir hancur neraka itu saling memakan, maka dibagi dua. Ada yang dingin sekali, ada yang panas sekali. Dingin yang membakar. Ada kan dingin yang membakar? Ada. Seperti seperti kaum Ad ini. Mereka semua terbakar dalam kedinginan itu. Hancur berkeping-keping. Idh arsalna alaihimur rihal aqim. Ketika kami mengirim kepada mereka angin yang membinasakan. Ya adalah angin selatan. Ya, yang dimaksud angin sini angin apa? Angin selatan. Telah ditegaskan pada hadis sahih yang diriwayatkan dari sahabat Ibnu Abbas, nusirtu bis saba wa uhlikat adun bid-dabur. Aku telah ditolong oleh Allah dengan angin timur dan kaum Ad dibinasakan oleh Allah dengan angin barat. Ya. Ada yang mengatakan angin selatan, ada yang mengatakan angin barat. Kalau di hadisnya angin barat. Ya. Dan demikian juga penjelasan sebelumnya, yaitu angin barat di surat Al-Haqqah. Karena kita bacakan juga hadisnya. Wa fi Samud idh qila lahum tamatta'u hatta hin. Kemudian kaum Samud. Kaum Samud ketika dikatakan kepada mereka, bersenang-senanglah kamu sampai suatu waktu. Ibnu Jarir mengatakan, yakni bersenang-senanglah kalian sampai batas ajal kalian. Kaum Samud ini besar. Ad juga besar. Imlak, Judais, itu adalah kaum-kaum yang besar. Dan mereka golongannya golongan Arab Ba'idah. Arab apa? Ba'idah. Arab itu kan terbagi jadi 3. Ya, setelah diteliti oleh ahli sejarah, Arab itu disimpulkan yang paling terkenal terbagi menjadi 3. Arab Ba'idah,
Arab Aribah, Arab Musta'ribah. Nah, Arab Ba'idah itu diantaranya kaum Ad, kaum Samud, kaum Judais, kaum Imlaq. Ini kaum-kaum ini raksasa besar badannya. Nah, kalau ada cerita dongeng film raksasa, mereka memang manusia besar itu ada, pernah ada. Tapi udah dibinasakan. Sampai akar-akar. Tidak ada lagi orang-orang yang sebesar itu yang melakukan kedurhakaan. Karena besar fisiknya itulah mereka berbuat durhaka. Termasuk kaum Samud yang menyembelih onta mukjizat Nabi Saleh. Nabi siapa yang diutus kepada kaum Ad? Kalau Samud, Saleh kan? Kaum Ad, Nabi siapa? Yang jelas bukan Nabi yang pakai baju oblong ya, bukan. Nabi siapa? Nabi Hud, nah. Nabi Hud alaihissalam. Nah, kepada kaum Lut, kepada kaum Samud diutus Nabi Saleh. Maka mereka disuruh bersenang-senang. Kaum yang bisa membuat gunung menjadi gedung kaum siapa? Kaum Samud. Ini kaum itu. Ia mengukir gunung menjadi gedung. Dan para peneliti meneliti ruangan dalamnya kaum Samud itu dibuat kamar seperti suasana ber-AC. Berarti arsiteknya bagus. Orang-orang cerdas itu sejak zaman itu sudah ada. Bagaimana mereka mengukir gunung itu menjadi gedung dan tempat tinggal mereka. Dan ruangan-ruangan itu dibuat sejuk. Dibuat sejuk tanpa AC. Karena memang tukang AC-nya belum ada. Dan saya pernah buktikan itu di pegunungan namanya pegunungan Sembori namanya. Daerah kami itu. Jadi ada penduduk di atas gunung Sembori. Jadi saking bedanya kita dengan mereka, bahasa daerah pun beda. Ya. Jadi bupati sudah buatkan jalan ke atas. Kami punya jadwal khutbah bergilir ke atas sana. Naik ke atas. Di masjid itu ada ruangan begini. Ya biasa aja, udaranya dingin juga tapi tidak sebagus yang di dalam. Karena masuk di ruang istirahat itu tidak ada AC. Itu dingin kayak AC. Pada ruangan biasa aja. Mungkin masih ada orang-orang gunung yang tahu cara bikinnya. Ya, di pegunungan itu. Itu masjid. Bagaimana dengan zaman itu? Dengan kecerdasan mereka. Tentunya mereka adalah orang-orang yang sombong karena kecerdasan, kekuatan dan kemampuan. Maka oleh karena itu jemaah sekalian, itu yang membuat mereka durhaka. Keenakan hidup itu membuat orang apa? Durhaka. Kalau tidak bisa dikontrol. Berapa banyak orang yang tadinya mengaji, begitu dikasih enak makan, tidak ngaji lagi. Ngajak piknik. Ya. Maka oleh karena itulah kehidupan yang enak itu harus dikontrol agar kita tidak durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat kaum Samud ini. Kata Allah Azza wa Jalla, mereka berhidup bersenang-senang sampai pada batas waktu yang telah Allah tentukan. Demikianlah di sini Allah berfirman, dan pada kisah kaum Samud ketika dikatakan kepada mereka, bersenang-senanglah kamu sampai suatu waktu. Maka mereka berlaku angkuh terhadap perintah Rabb-Nya. Lalu mereka disambar petir sedang mereka melihatnya. Hal itu terjadi setelah mereka menunggu azab 3 hari. Lalu azab itu datang kepada mereka pada pagi hari keempat. Itu pada permulaan siang. Famastata'u min qiyam, maka mereka sekali-kali tidak dapat bangun. Padahal Allah sudah berikan bonus 1 hari itu. Setelah 3 hari kan, setelah 3 hari azab itu akan datang. 3 hari mereka nunggu, nggak ada tuh azab kata mereka. Tanpa duga-duga di pagi hari mereka diazab oleh Allah. Ini menunjukkan azab itu seringnya terjadi di waktu tidur dan waktu bermain.
Waktu duha dan waktu tidur. Banjir biasa datang waktu tidur. Atau bencana itu biasa datang pada saat waktu bermain. Ya. Waktu lalai dalam keadaan bangun, lalai dalam keadaan tidur. Wa ma kanu muntasirin, dan tidak pula mereka mendapat pertolongan. Maksudnya mereka tidak sanggup menyelamatkan diri dari apa yang mereka alami. Lalu setelah itu Allah bercerita tentang kaum Nabi Nuh. Jadi wa min qabl wa qauma Nuhin min qabl. Lebih jauh dari itu Allah bercerita tentang kaum Nuh. Ini kaum yang pertama kali merubah ajaran agama. Jadi siapa kaum yang merubah ajaran agama pertama kali? Kaum Nuh. Ya, maka berdebatlah hari ini orang-orang tentang apa? Agama. Dulu tidak ada Nasrani, tidak ada Yahudi, tidak ada Hindu, tidak ada Buddha, tidak ada Majusi, nggak ada. Yang ada itu Muslim, Islam yang bermakna umum. Terjadinya perubahan agama pada kaum Nabi Nuh karena kelebihan mencintai para tokoh agama. Ingat, kesesatan itu tidak selamanya datang dari kebencian. Kesesatan itu bisa saja datang dari kecintaan yang berlebihan. Maka orang-orang ini terlalu cinta sama mufti, sama walinya, Wad dan Suwa'an, Yagutha, Ya'uqa dan Nasr. Jin datang, iblis datang berbisik. Kalau kalian mau mengenang baik orang ini, kalian bikin patung. Buatlah patung. Pada saat dibuat patung tidak disembah. Meninggallah orang-orang yang membuat patung, datang lagi setan. Iblis mendatangi para generasi berikutnya dan memberitahukan, dulu nenek moyang kalian kalau mau mohon kepada Allah, minta melalui patung orang ini. Maka mulailah disembah. Bahkan bukan hanya disembah, dijadikan tempat i'tikaf tempat itu. Persis gak seperti yang terjadi zaman ini? Tidak ada bedanya malam kemarin dengan malam sekarang. Sama-sama gelapnya. Itu ajaran yang dirubah pertama kali. Yaitu terjadinya tawasul kepada kuburan orang-orang saleh. Ini kaum Nuh. Maksudnya kami binasakan kaum Nuh sebelum mereka. Innahum kanu qauman fasikin. Sungguhnya mereka adalah kaum yang fasik. Pertanyaan anak. Kaum Nabi Nuh berzina seperti Lut enggak? Ya. Durhaka seperti Ad? Ya. Durhaka seperti Samud? Juga tidak. Tapi disebutkan sama durhakanya. Kenapa? Karena intinya mereka sama-sama jatuh kepada kekufuran. Apapun jenis kedurhakaannya. Dan ini menunjukkan bahwa kaum Nuh berbuat kemusyrikan, dia telah melakukan dosa yang sangat besar. Kaum Nuh itu. Maka oleh karena itu Allah katakan qauman fasikin, kaum yang merusak. Orang itu fasik bila dia merusak 5 hal. 5 hal. Pertama, merusak agama. Yang dirusak oleh kaum Nuh yang mana? Agama. Agama tauhid dirusak menjadi kemusyrikan. Baru disusul dengan kerusakan yang lainnya. Yang kedua, merusak harta. Seperti kaum Nabi Syuaib. Wa ila Madyana akhahum Syuaiba, yaitu melakukan riba, melakukan transaksi curang dan seterusnya dalam takar dan timbangan. Kemudian masalah kehormatan dan nasab, di antara yang merusaknya adalah kaum Lut. Ya kan, terjadi zina, homo. Kemudian merusak dalam urusan darah dan merusak dalam urusan akal. Dan itu terjadi pada kaum-kaum itu. Dan ini disebut dengan fasik. Maka orang-orang yang makan riba fasik tidak? Fasik walaupun akhlaknya baik. Bencong yang tidak pernah memukul orang,
Fasik atau tidak? Fasik. Dia tidak pernah mukul orang, tidak pernah caci maki orang, tidak korupsi. Tapi dia mengajak orang untuk melakukan homo. Ya kalau memang dia bawaannya memang misalnya dia orang yang memang begitu, tidak masalah selama dia bisa menahan diri. Itu ujian bagi dia. Ada sebagian orang memang dari lahirnya gayanya begitu. Gaya lemah gemulai begitu. Ya. Tapi bisa dilatih. Anda pernah lihat orang kayak gitu dilatih. Bahkan saking terlatihnya dia bisa mengurus masalah-masalah yang rumit di kampungnya. Saya pernah lihat ada orang, karena dia pernah SD sama saya dulu. Dia kalau juara 1, saya pun ikut juara 1. Orangnya pintar gitu. Ya, saya ketinggalan dari juara dengan dia itu karena saya tidak sekolah, takut disuntik imunisasi itu. Ya itu anak ini pintar memang. Ya, sekarang udah jadi ketua RW di kampungnya. Ya, ketua RW sekarang. Udah jadi ketua RW. Itu kalau dia nangani kasus-kasus apalah di kampung itu, didengar orang. Karena orang melihat dulu orang ini lemah gemulai. Begitu orang-orang lihat dia seperti itu jantannya, orang senang, orang dengar dia. Ya, dengar. Walaupun dia ucapannya agak sedikit kasar, tetap didengar. Nah ini orang bagus kalau mau berubah begini. Tetapi masalahnya adalah ada orang kekar, lembek, itu masalah. Itu menjadi masalah itu. Maka yang bawaannya tadi sebenarnya tidak tersela. Tapi para ulama kita mengingatkan orang ini dalam ujian besar. Karena ada jiwa yang lain yang dia bawa. Yaitu suka berpenampilan seperti perempuan. Maka kalau antum punya anak laki-laki jangan dikasih boneka. Dikasih senjata main-main. Ya, tapi jangan dikasih ketapel nanti hancur kepala bapaknya. Anak laki-laki dikasih barang-barang yang membuat dia menjadi seorang laki. Agar dia menjadi seorang yang tidak melakukan homo nanti. Waliyadzubillah. Semoga Allah jauhkan anak-anak kita dari itu. Tapi ini menunjukkan bahwa kefasikan itu tidak hanya karena berbuat jahat. Bukan hanya para koruptor yang fasik. Banyak orang fasik. Seperti diceritakan tadi. Semoga Allah jauhkan kita dari sifat yang buruk ini. Tapi ada pertanyaan silakan. Silakan Pak. Ya silakan. Nah, ada Bapak. Ntar Bapak itu dulu silakan. Dengar. Datangkanlah azab Allah. Iya, betul. Nah, apa ibrohnya? Kalau mereka besarkah, lalu banyak, lalu berani, sementara azab itu kan menimpa kita semua di satu kaum. Ini ibrohnya seperti apa bagi kita pada saat ini? Dan itu berulang selalu menantang, datangkanlah azab Allah. Terima kasih, Pak. Nah, barakallahu fikum. Allah tidak segera mengadab mereka ketika mereka minta. Itu namanya istidraj. Apa istidraj? Allah menjebak mereka karena kedurhakaan mereka agar azabnya nanti lebih berat. Nah, bagaimana kalau azab itu didatangkan menimpa kita semua? Nah, ini juga termasuk hikmah. Kenapa Allah tidak segerakan datang azab untuk mereka? Karena masih ada orang-orang seperti kita ini yang peduli menjelaskan itu kepada manusia. Kita menjelaskan ini bukan berharap semua orang harus terima, bukan. Minimal penjelasan ini menghalangi datangnya azab Allah. Karena disebutkan dalam sebuah hadis terjadi diskusi antara Nabi SAW dengan salah seorang istrinya. Ketika Nabi SAW membaca ayat wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah. Takutlah kalian akan azab yang tidak menimpa orang zalim saja di antara kamu, kata Allah. Salah seorang istri Nabi berkata begini, ya Rasulullah, apa iya Allah turunkan azab di tengah-tengah mereka? Di tengah mereka itu ada orang baik juga, kata istri Nabi itu. Apa kata Nabi? Iya, Allah akan turunkan azab itu bila kemaksiatan telah merajalela dan tidak ada yang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar.
Ya, maka kenapa dai-dai kita rela menerima risiko dimusuhi, tidak diikuti, bahkan diusir, bahkan Masjid Imam Ahmad tidak kebangun-bangun sampai sekarang, karena untuk membendung datangnya azab. Kalau tidak seperti itu, siapa yang akan mengingkari kemungkaran syirik, homoseksual, para kiai yang melakukan seks terhadap santriwatinya? Siapa yang berani ngomong seperti itu? Sedangkan mereka semuanya didukung oleh cukong-cukong kaya, penjual khamr, penjual rokok. Dan tidak ada yang laporkan. Kenapa demikian? Karena mereka takut kehilangan popularitas. Dan kita tidak takut. Tidak takut kehilangan popularitas. Memang kita belum populer. Karena kita takut. Kenapa kita takut? Nah, itu enaknya. Yang jelas kita bisa berbicara sesuatu yang bisa mendatangkan kebaikan dari langit, bukan azab. Ini di antara hikmah. Walaupun mereka, mana azab tu? Ya, Allah punya hikmah. Allah tidak azab semuanya karena masih ada orang yang peduli. Itu pertama. Kedua, Allah tidak mengazab mereka karena masih ada orang yang mau bertobat di sujud rumahnya ketika dia berbuat maksiat. Ada orang karena berbuat dosa, dia bersendiri, dia bertahajud. Dia bersendiri ketika melakukan suatu kebaikan, lalu dia bertobat kepada Allah. Apa kata Allah? Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim, wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak akan mengazab mereka, wahai Muhammad, ketika orang-orang Arab meminta, ya Muhammad, mana azab Allah? Mana? Sini azabnya, kata orang Mekah. Kata Allah, Allah tidak akan turunkan azab karena kau ada di situ. Maka Nabi bertahan di situ supaya tidak turun azab. Dan Allah tidak akan azab mereka selama mereka beristighfar. Berarti ketika terlihat merajalelanya perbuatan maksiat ini, boleh jadi ada antum-antum ini yang sedang memojok diri di rumahnya sendirian di kegelapan malam mengucapkan Rabbighfirli wa tub alayya. Sehingga azab yang ingin turun itu tidak kembali, tidak turun kepada kita. Lihat kisah kaum Nabi Yunus alaihissalam. Nabi Yunus berjanji 3 hari lagi kalian tidak beriman, turun azab Allah. Sudah kelihatan gelapnya langit. Di hari-hari di mana akan turun azab itu terlihat gelapnya langit. Maka semua mereka bertaubat kepada Allah, langit menjadi cerah. Maka ketika Nabi Yunus dilempar oleh ikan paus keluar ke daratan, maka orang-orang lebih dari 100.000 yang beriman kepada Nabi Yunus. Kenapa? Karena orang-orang tadi yang durhaka tidak jadi diazab oleh Allah karena mereka beristighfar. Ketika antum tidak bisa berteriak di mimbar ataupun tidak bisa berteriak di podium untuk menyampaikan kebenaran, maka berbisiklah kepada Allah untuk menyampaikan minta ampun. Itu yang akan membuat azab ini tidak turun. Kurang baik apalagi Allah kepada kita. Coba bayangkan. Sampai Allah sebutkan, seandainya Allah mau mengazab mereka semuanya gara-gara dosa satu orang, maka Allah tidak akan biarkan seekor binatang melata pun merayap di bumi ini. Kalau Allah mau. Bahkan ketika langit dan bumi mendengar di bumi ini ada orang mengatakan Allah punya anak, ketiga makhluk besar ini minta izin sama Allah ingin retak. Kata Allah, takadu samawatu yatafattarna minhu wa tanshaqqul ardu wa takhirrul jibalu hatta an da'u lirrahmani walada. Hampir langit itu pecah, bumi ini hancur dan gunung tercopot dari tempatnya sehancur-hancur leburnya karena mereka mengatakan Allah punya anak. Allah tahan tuh. Langit, bumi dan gunung ditahan oleh Allah dengan mengatakan innahu kana haliman ghafura. Tenang kalian, Allah itu maha santun dan maha pengampun. Maka tenanglah langit dan bumi. Kurang baik apa lagi? Ada yang kurang baik? Tidak ada yang tidak baik yang Allah berikan kepada kita. Maka biarlah mereka semua mengatakan mana azab, mana azab, mana azab. Suatu hari nanti mereka akan diazab. Bahkan ketika mereka sesat itu sendirilah azab. Ketika dia sesat, itulah azab. Diazab dengan kesesatan, itulah azab yang berat. Saya mau nanya kepada antum.
Abu Lahab itu ditenggelamkan di mana? Di laut? Enggak, apalagi sungai dekat rumah saya, enggak ada. Abu Lahab itu ditenggelamkan dalam lautan kebodohan. Sampai dia mati dan ditempatkan di mana? Di neraka Jahannam. Abu Lahab. Abdullah bin Ubay bin Salul, kepalanya munafikin. Jaddu bin Qais, kepala munafikin. Di mana dia tenggelam? Dia tenggelam dalam kesesatan munafiknya. Sehingga mati dalam keadaan munafik. Maka demikianlah azab Allah di dunia ini. Tidak harus azab yang berupa api, batu, dan datangnya tsunami. Kalau itu saja azab, kita tidak bisa ngaji sekarang. Tidak bisa ngaji. Kenapa? Kita berdekatan dengan Gunung Salak dan Gunung Pangrango masalahnya. Kalau dua gunung itu bergerak sedikit saja, retak masjid yang ada di Taman Yasmin ini. Ya. Dan itulah Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah tidak mengadab kita semua gara-gara dosa orang-orang zalim. Cukup ya? Ini ada pertanyaan, Afwan, ada pertanyaan. Panjang kali ini bukan pertanyaan, pernyataan ini. Ini pernyataan, betul. Nah apa-apa. Saya punya cucu kelas 6 mau masuk ke SMP. Saya menyarankan agar masuk pondok. Ya, kan anaknya sudah menguasai 7 juz, Masya Allah. Dan gampang menghafal. Ternyata orang tuanya, ayah ibunya tidak mau dengan alasan takut dengan isu-isu yang sedang booming. Iya, ini efek buruknya. Tapi tidak semua pondok pesantren seperti ini ya. Kalau mau, jangan dipondokkan nginap kalau masih was-was begini. Antar jemput. Itu yang paling bagus. Sayang anaknya punya potensi ini. Bagaimana meyakinkan mereka? Ya, pertama, tawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Kedua, cari pondok yang amanah. Ya, kalau bisa yang dekat rumah, karena ini baru SMP ini. Yang dekat rumah dulu. Cari yang dekat-dekat rumah, yang bisa diantar jemput atau bisa dijenguk sekali sepekan. Ya, biar ibunya dan bapaknya juga diyakinkan. Kemudian bagaimana meyakinkan? Di umur berapa sebaiknya anak-anak di pondok? Kalau anak sih menyarankan kalau laki-laki, SMP itu sudah bagus untuk masuk pondok. Kalau perempuan bagus juga masuk pondok, tapi yang dekat-dekat. Ya dekatnya 20 kilo, bisa dijenguk lah. Apalagi yang dekat-dekat sekali. Ya, jangan sampai safar kalau perempuan. Ya, kalau SMA lebih bagus lagi. Yang tidak bagus itu dimasukkan pondok waktu SD. Dia masih butuh kasih sayang ibunya, bapaknya. Jadi anak itu di umur-umur itu dia niru ibunya. Makanya kalau bisa didekatkan dengan ibunya. Kalau laki-laki pun dia bisa niru ibunya. Ya, itu fungsinya kenapa kita tidak kenapa kita harus dekat dengan anak-anak itu. Contoh, Az-Zubair ibn al-Awwam. Siapa Zubair ibn al-Awwam? Itu orang tidak ada rasa takutnya kalau berperang. Ternyata dia terpengaruh kepada ibunya, bukan kepada ayahnya. Ibunya namanya Sofia binti Abdul Muttalib. Dia adalah bibi Nabi dari jalur ayahnya. Saudari kandungnya Abdullah. Taib. Sofia ini pernah menyelamatkan kaum muslimin waktu perang Khandaq. Kan kaum muslimin di Khandaq semua. Di bawah siapa yang jagain? Ibu-ibu dan anak-anak siap diperkosa oleh Yahudi loh. Dibantai oleh Yahudi. Yahudi tidak kirim pasukan, tapi kirim mata-mata. Tuh ibu-ibu sama anak-anaknya kaum muslimin ada yang jagain enggak? Kirimlah mata-mata. Nah mata-mata ini kalau pulang, dia akan datang bawa pasukan besar. Karena mengetahui tidak ada orang di situ. Oleh Sofia dia suruh salah seorang sahabat, kau hadapi itu mata-mata satu orang. Dia takut kata sahabat itu. Kalau ini tidak dibunuh nih mata-mata ini, maka
si Yahudi ini akan beritahu kepada temannya. Maka Sofia loncat dari atas. Karena ibu-ibu waktu itu kan sembunyi di atap. Loncat dari atap, bawa balok sebesar itu, balok, dipukul bagian tengkuknya. Yahudi itu mati sekali pukul. Itu kala-kala Magtesen tuh ibu. Ya. Mati sekali pukul. Setelah dia mati, maka dia tidak mengambil harta itu karena bukan mahram. Diambil oleh laki-laki yang lain. Nah, pengaruh keberanian ibu ini terpengaruh pada diri siapa? Az-Zubair ibn al-Awwam. Maka ibu-ibu yang punya anak, kalau bisa yang umur segini ini didekatin. Apa? Didekatin. Tapi masalahnya bapaknya kerja, ibunya kerja. Apa yang mau dicontohi? Itu hikmahnya ibu itu di rumah untuk apa? Ngajarin anak-anak. Subhanallah ya, Zubair ibn al-Awwam itu berani karena ikuti emaknya. Nah, Zubair nikah dengan Asma binti Abu Bakar. Yang bawain nasi, yang bawain makanan kepada Rasulullah dan Abu Bakar di goa. Di waktu beliau bersembunyi itu. Ada wanita yang berani naik ke sana sedangkan masa itu lagi genting-gentingnya. Asma ke sana. Ternyata Asma berjodoh dengan Zubair ibn al-Awwam. Dua orang pemberani ini melahirkan siapa? Abdullah bin Zubair. Yang pedang aja di hadapannya tidak takut dia. Ini ada pedang di depannya, dia tetap tidak takut. Ya. Begitu keberanian itu dari siapa? Dari karakter orang tuanya. Makanya umur segitu dekatkan dengan orang tua. Nanti kalau udah terlatih sendiri maka dibawa ke pondok. Apalagi punya potensi seperti ini. Kalau Anda sarankan ini cari pondok-pondok terdekat. Solusinya begitu. Ya. Salahkah saya sebagai neneknya ikut andil memberi saran? Enggak salah. Antum tahu Imam Syafi'i, antum tahu Imam Malik. Kenapa dia jadi imam? Karena yang memilihkan pondok atau tempat sekolahnya adalah ibunya. Boleh saja neneknya. Kalau ibunya tidak bisa ya neneknya. Bagus, memberi saran. Imam Malik itu jadi begitu, siapa yang memberi saran? Bukan ayahnya. Ibunya atau orang yang berstatus sebagai ibu. Boleh jadi neneknya dan seterusnya. Bagus ini ibu. Beri saran, asal jangan bertengkar setelah itu. Ya. Kesombongan merupakan dosa. Di manakah perbedaannya antara orang yang berilmu dengan orang awam atau dungu, ya. Di manakah dosa merupakan kesombongan adalah dosa. Baik. Sombongnya orang yang berilmu dengan ilmunya. Sombongnya ahli ibadah dengan ibadahnya. Sombongnya orang awam adalah dia menolak kebenaran. Dengan kebodohannya. Ya. Dan yang lebih parah kesombongan adalah ahli ilmu. Kenapa lebih parah? Karena dia tahu kebenaran tapi dia menolak kebenaran. Seperti Yahudi. Seperti para tokoh-tokoh agama yang mengerti tentang masalah kebenaran. Ustaz, apa makna mukhlasin? Ya, mukhlasin dengan mukhlisin. Ini perbedaan memberi baris. Mukhlisin, orang yang berusaha mengikhlaskan ibadahnya karena Allah Subhanahu wa taala dan Allah hargai itu. Dan keikhlasannya itu ya membuat amalnya diterima. Sedangkan mukhlasin, orang yang betul-betul bisa berbuat sesuatu yang bertentangan dengan syariat, tapi dia bisa melaluinya dengan cara mengikuti syariat. Maka dijuluki mukhlasin. Lebih tinggi kedudukannya daripada mukhlisin. Contoh, Nabi Yusuf. Allah katakan innahu kana minal mukhlasin, bukan mukhlisin. Karena waktu itu Nabi Yusuf terjebak dalam satu keadaan. Bukan hanya terjebak dalam kamar, tapi terjebak dalam suasana nafsu yang ingin berbuat maksiat. Ingat, laki-laki normal, bukan bencong Nabi Yusuf. Makanya Allah katakan walaqad hammat bihi. Wanita ini punya hasrat. Selanjutnya Allah katakan wa hamma biha. Nabi Yusuf juga punya hasrat. Dia dibuang oleh kakaknya di sumur tua tidak seberapa.
Dia dilempar ke dalam penjara juga tidak seberapa. Yang lebih berat yang dihadapi Nabi Yusuf apa? Menghadapi wanita cantik di dalam ruangan tertutup dengan kondisi normal. Bukan lagi batuk-batuk apalagi corona, bukan. Dia normal. Maka di saat itu dia bisa mempertahankan dirinya dalam keridhaan Allah. Maka Allah pun menyebutnya mukhlasin. Dia punya kesempatan untuk durhaka, tapi dia tinggalkan kedurhakaan itu. Maka disebut apa? Mukhlas. Dia punya kesempatan untuk meninggalkan ketaatan, tapi dia tetap taat kepada Allah. Itulah mukhlasi. Dan perubahan baris ini memberi nilai tambah. Sama dengan najis. Najis kotor. Tapi ketika Allah menyebutkan kaum musyrikin, innamal musyrikuna najas. Dari jim jadi ja. Berarti kotorannya lebih. Ya, kotornya apa? Lebih. Itu perbedaannya. Tapi barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.